Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Baca Berita ala Baba Topa. Bagi yang baru menemukan channel ini atau baru masuk ke channel ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten update dari Sula Reaction, membaca berita ala Baba Topa. Kali ini kita akan mereaksi 3 berita secara berkait di habartimur.com. Ayo kita mulai. Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsimus mulai diserang, tanda petik, diserang oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula adalah Ketua Komisi 3 Muhammad Nasir Sangaji. Politisi Partai Gerindra menyebut pelaksanaan APBD di bawah kepemimpinan Bupati Vivian Adiningsimus paling buruk. Tak ada satu program yang dapat dibanggakan. Demikian Muhammad Nasir Sangaji saat ditemui media habartimur.com Selasa 5 Desember 2023 lalu. Intinya 10 program visi misi bahagia tidak ada yang jalan. Mana visi misi kepala daerah yang jalan? Program tidak ada yang jalan sama sekali di tahun 2023 ini. Nasir bertanya dan Nasir membantah, Nasir menuding. Nasir kemudian mencontohkan fakta pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek ruas jalan misalnya di tahun 2003 sampai akhir tahun ini bulan Desember belum berjalan. Proyek jalan di desa Buya Waikavia yang ditangani oleh perusahaan CV Berkat dengan alokasi anggaran kurang lebih 3,5 miliar, 3.500 juta. Dan kontraknya itu sudah ditandatangani per 1 Mei 2023 yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian proyek jalan Desa Ko menuju Desa Kawata yang ditangani oleh perusahaan Pratama Rayan Khairan dengan anggaran 19,8 miliar atau sekitar 19,582 miliar. Dan ini sudah pula ditandatangani kontrak pada 26 Maret 2023. Dan perusahaan ini sudah mencairkan anggaran sebesar 30%. Tapi proyek belum dikerjakan. Nah, kemudian proyek ruas jalan dari Pelabuhan Sanana dalam kota. Pelabuhan Sanana sampai ke Desa Waibau yang ditangani oleh CV Telia Jaya dengan anggaran 4,4 miliar, 4.400 juta. Dan sudah pula ditandatangani kontraknya sejak 13 Mei 2023 yang lalu. Sampai di sini, Nasir bahkan mengancam akan menolak pembahasan APBD 2024, walk out dari forum pembahasan jika proyek-proyek itu masih saja dibahas. Mengapa jadi begini kesiang? Oke, jangan ketong respon dulu, ketorang baca lanjut berita yang satu ini. Mungkin ada yang menanggapi pernyataan Muhammad Nasir. Nah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maulana Usia, menepis tudingan Ketua Komisi 3 tersebut. Artinya menepis buku tangkis. Menepis tudingan Ketua Komisi 3 Muhammad Nasir Sangaji bahwa pengelolaan APBD 2003 itu paling buruk. Nah, menurut Maulana, pengelolaan APBD di masa kepemimpinan Bupati Vivian Adiningsimus adalah pengelolaan yang cukup seterek, cukup bagus. Buktinya, ada buktinya. Setiap tahun Bupati Vivian Adiningsimus menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara dengan status opini pengelolaan keuangan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Nah, demikian Maulana kepada wartawan Habar Timur. Dan capaian seperti WTP itu tidak sembarangan. Karena pemeriksaan BPK itu hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah LKPD dan presentasi tindak lanjut yang telah diterbitkan oleh BPK pada temuan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apalagi kata Maulana,
Bupati pada saat menerima penghargaan opini WTP itu dihadiri oleh seluruh bupati, seluruh pimpinan DPRD, wali kota di kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Nah, Maulana juga hakul yakin untuk 2023 ini, di mana penerimaan di 2024 Kepulauan Sula akan kembali menyabet opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Malut untuk pemeriksaan keuangan di tahun 2023 saat ini. Nah, hebat toh? Hebat, ini baru prestasi. Oke, kita baca berita ketiga. Jangan kita respon dulu ya, nanti responnya sekalian. Nah, setelah itu baru kita akan bersama-sama menggelitik. Nah, bagaimana komentar Anda? Tulis di kolom komentar. Oke, dokumen kebijakan umum anggaran dan PPAS APBD 2024 hingga minggu kedua Desember 2023 ini belum jadi, belum tekek. Rupanya ada bau tak sedap di hubungan DPRD dan Bupati Kepulauan Sula. Nah, begini ceritanya. Habartimur.com menghimpun beberapa informasi soal ketidakharmonisan kedua lembaga ini sejak awal pembahasan anggaran KUA PPAS APBD 2024. Nah, pemicunya anggaran perjalanan dinas di KUA PPAS APBD Induk 2024. Mungkin sing ada kata sepakat di anggaran itu sehingga pembahasan pun molor. Mungkin. Nah, kabarnya pemerintah daerah itu sudah menyampaikan dokumen KUA PPAS APBD 2024 itu ke DPRD sejak bulan Juli tahun 2023, Juli September. Ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi saat ini belum diparipurnakan. Padahal molornya pembahasan anggaran 2024 APBD ya pada tahap awal ini tentu sangat mempengaruhi program belanja program, terutama yang bersumber dari anggaran dari pusat. Bahkan terancam bisa-bisa terjadi pengurangan anggaran pula. Nah, ini berbahaya. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Bupati dan DPRD juga harus siap-siap menerima sanksi dari Kemendagri, Menteri Dalam Negeri. Sebab kenapa? Sebab tidak melaksanakan siklus anggaran tepat waktu sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa tahapan anggaran KUA PPAS sudah harus selesai pada minggu pertama bulan Agustus 2023. Wah, jauh sekali. Tapi ada info lagi dari salah satu anggota DPRD yang mengaku bahwa dokumen KUA PPAS Induk itu sudah selesai dibahas, clear. Hanya saja, tinggal hanya, belum ditandatangani bersama dengan Bupati. Lalu ada apa? Nah, sahabat membaca, bagaimana menurut kamu semua? Nah, katong mulai dari berita pertama bahwa Muhammad Nasir Sangaji, politisi Partai Gerindra, memang terbilang wakil rakyat yang selama ini katong tahu kalesang ya dengan implementasi program pembangunan daerah, terutama pembangunan infrastruktur. Nah, berkaitan dengan kesimpulan, sikap dan pernyataan Nasir di berita pertama tadi terkait pembangunan jalan yang mangkrak karena pekerjaan yang tidak tepat waktu, itu adalah sebuah bentuk pembiaran mungkin ya. Pembiaran dari pihak eksekutif yang punya uang. Dalam hal ini Bupati Kepulauan Sula. Nah, melalui OPD-nya, penanggung jawab OPD-nya. Nah, opini pengelolaan APBD terburuk oleh Nasir yang dikemukakan oleh Nasir ini cukup beralasan sebenarnya. Sebab tekeng kontrak sejak beberapa bulan lalu belum maksimal implementasinya pekerjaan itu di lapangan. Sebab setiap keterlambatan pekerjaan proyek pemerintah akan menimbulkan masalah baru, termasuk nilai pemanfaatan proyek itu oleh publik. Kasihan. Nah, menanggapi masalah ini tadi Pak Kabak sudah bilang,
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah justru menjelaskan pengelolaan keuangan yang hebat dari Ibu Bupati, dari Pemda. Bahkan sampai menyinggung sempat mendapat reward dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan apa yang dijelaskan adalah fakta. Memang Kepulauan Sula WTP wajar tanpa pengecualian. Cuman jaka sembung naik motor Mega Pro. Seng nyambung bro. Sebab, dengar baik-baik, sebab yang dimaksud Komisi 3 adalah aplikasi lapangan atas pengelolaan APBD, bukan pengelolaan keuangan. Nah, bukan menyangkut nota atau bon keluar masuk uang. Nah, Muhammad Nasir Sangaji bicara soal implementasi kelola belanja daerah. Bagaimana realisasi belanja pembangunan infrastruktur daerah, bagaimana perencanaan, dan bagaimana pelaksanaannya, tata kelolanya, sehingga tiba-tiba kita menjumpai fakta seperti yang dibeberkan oleh Nasir di atas. Nah, bermiliaran uang daerah yang dialokasikan, miliaran, tapi hanya menghasilkan pertanyaan dan cibiran. Nah, lantas apakah ini yang dimaksud dengan sistem pengelolaan APBD yang baik? Kira-kira begitu arahnya. Ya, nah, kalau sudah begini, apakah bisa kita sebut sistem pengelolaan APBD 2023 ini baik? Dan jika kita buka satu lembar sebelumnya, ya di tahun 2022 atau kita lompat satu lembar lagi di 2021, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang diduga mangkrak, Pak Nasir. Kenapa tidak soroti itu lagi? Misalnya pembangunan Jalan Capelulu Brokol yang anggarannya miliaran juga, pembangunan Jalan Waitinako. Nah, ini bisa jadi salah satu parameter penilaian sebenarnya. Nah, sahabat membaca, di paragraf terakhir ya kita melihat, ya di paragraf terakhir dalam berita pertama tadi Muhammad Nasir ya, bahwa Muhammad Nasir mengancam walk out dalam pembahasan APBD 2024 jika proyek-proyek yang dicontohkan di atas masih saja dibahas. Oke, kita masuk ke berita ketiga. Jangan-jangan lantaran soal-soal inilah sehingga KUA PPAS 2024 tidak kunjung diteken. Apa sih susahnya tanda tangan? Mengapa harus molor? Bukankah DPRD dan kepala daerah, bupati, wakil bupati adalah mitra, saudara kembar dalam pemerintahan di daerah otonomi seperti ini? Harus dicatat itu. Sesulit itukah komunikasi dibangun di antara DPRD dan bupati? Bukankah di sebuah pemerintahan ada adat dan budaya yang menuntun secara informal? Bukan formal ya, informal. Dan kalau kita mau bertanya lebih lanjut, sebising itukah suara-suara leluhur Piamatua yang harus tenggelam dan tidak bisa lagi didengar? Kemanakah warisan prinsip Manatol? Prinsip Walima, Maksera yang selama ini ketong bangga-banggakan dan ketorang hidup dengannya. Nah, ataukah jangan-jangan kedua lembaga yang terhormat ini, eksekutif, legislatif, memang sengaja bikin drama yang dipicu oleh ego, dipicu oleh kepentingan kelompok, Allah alam bisawab, dan kemudian masyarakat dipaksa untuk menyaksikan drama ini. Nah, sahabat membaca, sampai jumpa di konten selanjutnya. Selamat membaca.